Halo pemirsa, Kilas Nusantara kembali hadir dengan bawa 3 berita terhangat dari sejumlah wilayah di Indonesia. Sebelum memasuki bulan baru, kami ajak Anda menyimak 3 kabar baik yang diawali dari imbauan Presiden Joko Widodo. Pemirsa, Presiden Jokowi menyampaikan PPKM telah memberikan dampak menurunnya laju kasus COVID-19 secara nasional. Namun, Presiden menegaskan masyarakat harus tetap berhati-hati meski level PPKM di sejumlah wilayah telah diturunkan. Kemudian, dari sektor ekonomi, uji coba kereta api Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) kini menghidupkan harapan baru bagi pelaku industri pariwisata di Yogyakarta, khususnya di masa pandemi saat ini. Dan kita tutup dengan berita dari sektor lingkungan hidup, di mana Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat mendorong masyarakat untuk mengembangkan maggot atau belatung sebagai upaya mengurangi timbunan sampah organik. Simak tayangan video selengkapnya berikut ini. Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Mulai tanggal 30 Agustus hingga 6 September 2021, pemerintah memutuskan untuk menurunkan PPKM di wilayah Solo Raya dan Malang Raya menjadi level 3. Dua wilayah tersebut menambah daftar PPKM level 3 di Jawa dan Bali yang sebelumnya meliputi aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya. Sementara wilayah Semarang Raya berhasil turun ke level 2 pada pekan ini. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers Senin malam 30 Agustus menyebut hal itu menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik. Kepala Negara merinci untuk wilayah Jawa Bali dari yang sebelumnya sebanyak 51 kabupaten kota berada di level 4 kini menjadi hanya 25 wilayah. Kemudian yang turun ke level 3 bertambah dari 67 menjadi 76 kabupaten kota, serta level 2 dari 10 menjadi 27 kabupaten kota. Meski kasus COVID-19 sudah menunjukkan penurunan dan rata-rata tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit secara nasional saat ini berada di angka 27%, Jokowi meminta agar masyarakat tetap berhati-hati dan tidak lengah, sehingga penularan virus dapat terus dikendalikan dengan maksimal. Kita harus mempelajari perkembangan situasi COVID-19 di berbagai negara dan terus mengambil berbagai pelajaran penting darinya. Beberapa negara yang penduduknya sudah divaksinasi sebanyak lebih dari 60% ternyata saat ini juga masih mengalami gelombang lonjakan kasus COVID-19 lagi. Hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jokowi menambahkan perbaikan juga terjadi di luar Jawa Bali di mana level 4 turun dari 104 kabupaten kota menjadi 85. Kemudian level 3 dari 234 menjadi 232 kabupaten kota. Level 2 naik dari 48 menjadi 68 kabupaten kota. Serta level 1 dari yang sebelumnya tidak ada menjadi 1 kabupaten kota. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kehadiran kereta bandara YIA sudah ditunggu sejak dioperasikannya Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo. Dengan telah dilakukannya uji coba kereta api bandara oleh KAI Daob 6 Yogyakarta pada 28 hingga 31 Agustus, menjawab penantian para pelaku wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Hadirnya kereta api bandara YIA meramaikan pariwisata DIY dan juga sebagian wilayah Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD DIY, GKR Bendara, saat mengikuti uji coba kereta api bandara YIA Senin 30 Agustus. Keberangkatan kereta yang tepat waktu dan mudah dijangkau akan mendukung pemulihan sektor pariwisata DIY akibat pandemi COVID-19. Dari luar Indonesia menuju ke Jakarta
Adanya kereta api Bandara IA terintegrasi dengan transportasi lain di Yogyakarta, sehingga wisatawan bisa dengan mudah mengakses transportasi lain untuk mencapai bandara ataupun keluar dari bandara. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat, dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk bertambah 687.563 jiwa, memberikan pengaruh terhadap jumlah sampah yang dihasilkan di Provinsi Sumbar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumbar Siti Aisyah di Padang Senin 30 Agustus menyebutkan, jumlah timbunan sampah mencapai 993.419 ton yang ada di tempat pembuangan akhir. Padahal jika dapat dipilah dan diolah oleh masyarakat, sampah tersebut dapat menghasilkan nilai ekonomi. Sehingga saat ini pihaknya mendorong pengembangan maggot atau larva lalat sebagai upaya pengurangan sampah organik. Memang sampah organik sudah dikelola. Kalau kita sekarang berusaha untuk daerah-daerah itu mengembangkan maggot ya, karena maggot itu untuk pupuk bisa dapat juga untuk pakan ternak, perikanan. Nah itu yang kita coba untuk mengembangkan. Tapi itu kan kita percontohan saja yang bisa. Tapi yang ini tentu Kabupaten Kota Tanggerang. Aisyah menambahkan pemerintah menargetkan pada tahun 2025 pengurangan sampah dapat mencapai 30% dan penanganannya mencapai 70%. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Rangkaian kabar baik dari berbagai sektor telah kami sajikan kepada Anda. Kami akan bawakan kembali kabar menarik lainnya di berbagai wilayah di Nusantara siang nanti pada Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.